eling sama waspada. Jadi hidup kita harus punya pondasi 3 hal ini. Ojo dumeh, eling sama waspada. Ojo dumeh itu sikap mental, eling dan waspada itu pikiran. Jadi ojo dumeh itu makna harafiahnya jangan mentang-mentang. Di level apapun, perilaku, kata-kata, ucapan, bahkan termasuk kata hati, bersitan yang muncul di hati. Jangan mentang-mentang, ojo dumeh. Mentang-mentang cakep terus gonta-ganti pacar, nah itu ojo dumeh. Mentang-mentang pinter terus minteri kancane, itu ojo dumeh. Mentang-mentang banyak kan kamu, bahkan kadang-kadang kan kamu jelek aja mentang-mentang. Ya kan, mentang-mentang jelek kayaknya kan gitu ada kan. Oke, mentang-mentang jomblo kan udah banyak loh kamu mentang-mentang itu. Kamu bisa nyari contoh sendiri sebanyak mungkin. Oke kan, kadang-kadang miskin aja kan mentang-mentang. Saya miskin loh, saya ini termasuk golongan orang yang tertindas loh, saya ini mentang-mentang gitu, mentang-mentang miskin. Hati-hati, ojo dumeh. Jadi yang bisa mentang-mentang itu nggak cuma yang kaya. Jadi begitu kamu larut oleh kondisimu saat ini dan kamu jadikan dia modus untuk kepentinganmu yang sementara, itu biasanya sudah dumeh. Ojo dumeh. Betul. Mentang-mentang nggak lulus kuliah terus, nah itu kan mentang-mentang. Ya kamu teruskan sendiri. Mentang-mentang jomblo kalau malam minggu terus ngapain, ya wis kamu rumuskan sendiri. Pokoknya aja mentang-mentang. Termasuk laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang jangan salah, perempuan mentang-mentang juga ada. Mentang-mentang perempuan apa-apa ingin didahulukan. Misalkan ada ladies first kan gitu. Meskipun ngantrinya telat kan ladies first, minta pertama. Itu termasuk. Cowok juga begitu. Mentang-mentang cowok banyak sekali contohnya. Mentang-mentang santri, mentang-mentang ikut ngaji filsafat, sekarang kemana-mana ngomongin filosofis. Nah itu termasuk mentang-mentang. Baru ngerti 1-2, wah kemana-mana sudah berfatwa filsafat. Ojo dumeh. Oke, sejauh mana itu dumeh apa enggak, kalian yang bisa ngukur. Karena ukurannya itu tidak bisa materinya, tapi sikap batinmu. Hal yang sama mungkin mentang-mentang di yang satu, tapi di yang satu sebenarnya enggak. Pinjam uang misalnya, karena kamu tidak punya duit terus pinjam uang. Gayamu pinjam uang, sikap batinmu pinjam uang, itu akan menunjukkan kamu mentang-mentang apa enggak. Termasuk ketika kamu ngutangi. Sikap batinmu ketika ngutangi temenmu itu bisa beda antara kamu mentang-mentang dan enggak mentang-mentang. Yang ngerti kamu sendiri. Jadi ojo dumeh. Yang kedua, gimana caranya Pak biar saya nggak dumeh? Eling. Selalu hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Selalu hadirkan yang sejati di kepalamu. Kalau dia hadir terus, biasanya kamu terhindar dari dumeh. Lawan paling gampang dari dumeh itu ikhlas. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus eling. Selalu hadirkan Allah setiap mau mengambil keputusan. Selalu masukkan dia di hatimu dan di kepalamu. Itu namanya orang eling. Eling itu kalau dalam konotasi Jawa tidak sekedar kamu ingat dia ada, tapi dia berpengaruh dalam hidupmu. Dan misalnya kamu ingin membela agama terus kamu mukul orang, ngeprok toko. Kalau ditanya, mbok ingat Allah, mesti kamu bilang, ini karena saya ingat Allah, ingin bela Allah. Tapi itu ingat dan bela Allah hanya di mulut. Allah tidak hadir dalam hidupmu, karena nggak mungkin Allah semacam itu. Ketika kamu mencaci maki misalnya, opolah orang yang nggak cocok alirannya sama kamu,
Ketika kamu maki-maki ini, meskipun kamu merasa ini demi Allah, ini demi kejayaan agama, tapi perilakumu tidak menunjukkan bahwa kamu sedang eling. Karena kalau kamu eling, kamu tidak mungkin berani maki-maki, kamu tidak mungkin berani mukul-mukul, tidak mungkin berani melecehkan orang. Kamu akan malu. Kenapa ada Allah dalam hidupmu? Jadi itu gunanya eling. Ojo dumeh, eling. Terus yang ketiga waspodo. Waspodo itu hati-hati, tidak sembrono. Kenapa harus waspodo? Jangan-jangan yang kamu tadi eling, yang kamu lakukan tidak cocok, bikin malu kalau ketahuan sama yang kamu eling tadi. Maka hati-hati. Jadi sekali-sekali tidak sholat nggak apa-apa lah, nggak ada yang cerewet ini. Tapi nggak enak ya, katanya kan itu eling dan waspodo. Jangan-jangan hanya gara-gara salah kecil ini terus Allah tidak berkenan, terus Tuhan tersinggung, marah sama aku, susah nanti. Itu waspodo namanya. Jadi eling dan waspodo itu biasanya satu paket. Orang yang tidak waspodo biasanya gampang kehilangan elingnya. Orang yang selalu eling itu biasanya cenderung untuk waspodo. Jadi ojo dumeh, eling dan waspodo. Itu yang jadi basis ajaran. Kalau di filsafat Jawa biasanya dikonotasikan sama Semar. Oke, terus sikap mentalnya apa yang utama? Itu ada 3: tadah, peradah, dan yang ketiga ora wegah. Tadah itu sikap mental yang dikasih apa aja aja tidak apa-apa, tidak komplain, tidak mengeluh, selalu bersyukur. Itu namanya tadah. Jadi kalau di agama mungkin semacam qanaah. Itu tadah. Dikasih apa aja ya. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya malam ini ngaji tidak ngerti apa-apa belas. Itu alhamdulillah, tidak apa-apa. Itu namanya tadah. Berarti Allah belum mengizinkan saya ngerti sesuatu. Mungkin memang belum waktunya. Alhamdulillah, itu tadah. Alhamdulillah Pak, saya sudah lulus 3 tahun yang lalu, cuma pacar belum dapat-dapat. Tidak apa-apa, tadah. Mungkin Allah belum mengizinkan aku dapat pacar. Mungkin dengan jomblo aku bisa lebih dekat sama Allah. Wow. Ya apa-apa tuh, kan bisa digiring ke sana. Itu tadah. Terima kasih ya Allah, kamu tidak ngasih aku kesempatan untuk banyak dosa dengan jomblo misalnya. Loh, itu tadah namanya. Jadi tidak ada yang tidak bisa disyukuri bagi orang yang punya sikap mental tadah. Dapat alhamdulillah dapat berarti aku harus belajar lagi. Memang aslinya aku belum ngerti apa-apa sih, kalau dikasih A malah keliru. Harusnya memang biar tak sampai aku ngerti terus dapat A. Itu namanya tadah. Kamu bisa nyari momen apapun yang paling sedih, paling tidak enak, tapi kalau sikap mentalmu tadah, tidak ada yang bikin kamu sedih, kamu akan selalu bersyukur. Alhamdulillah dikasih sakit, berarti oleh Allah disuruh istirahat. Allah berarti masih sayang, ada kesempatan mengurangi dosa. Ada banyak. Tergantung sikap mental. Tapi kalau sikap mentalmu penuntut dan pengeluh, dapat apa saja kamu akan menuntut dan mengeluh. Kamu lulus kumlot aja kan mengeluh. Buat apa Pak kumlot? Yang penting itu kan besok dapat kerja apa enggak. Apa sih gunanya kumlot? Lu kumlot itu lo mengeluh. Iya kan? Kamu sudah dapat kerja juga ngeluh. Pak kerja kayak gini hasilnya nggak seberapa Pak, paling cukup buat makan Pak. Kalau besok mau punya istri, punya anak dikasih apa Pak? Ngeluh. Lo itu sudah dapat kerja, apalagi kalau kamu nggak dapat kerja. Yang salah bukan dapat kerja atau enggak, kumlot apa enggak, tapi sikap mentalmu yang keliru. Maka katanya Semar harus tadah. Tidak ada yang nggak bisa diambil hikmahnya, tidak ada yang nggak bisa disyukuri. Itu sikap mental. Yang kedua peradah.
berhadapan dengan yang atas tada, dengan horizontal lingkungan sekelilingmu itu praja. Mentalmu adalah mental memberi. Jangan punya mental minta-minta dan mudah menerima. Kalau di agama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu praja. Memberi gak harus uang, ngasih gak harus sesuatu. Minggu lalu kan di Krishna itu bahkan senyum sodako, praja. Apa yang kamu punya kasih ke orang lain. Yang tehnya masih ada, sebelahnya sudah kosong gelasnya, boleh teh mas. Nah, kalau temennya nggak malu kan, ya sini tak ambilnya gitu. Nggak apa-apa, itu namanya praja. Jiwanya jiwa sosial. Jadi kalau sama Allah mengadahkan tangan, sama lingkungan sekeliling ngasih, sama Allah tangan di bawah, sama manusia yang lain tangan di atas. Jangan dibalik. Sama Allah kamu tangan di atas, jadi Allah itu kok perintah terus tiap hari. Ya Allah saya kumlot loh ya. Ya Allah pacar cantik loh ya. Ya Allah diperintahi tiap hari. Sama Allah kamu tangan di atas, sama manusia kamu tangan di bawah. Pak mohon kebijaksanaannya Pak. Pak mohon kualik. Jadi sama Allah itu tada, sama manusia yang lain praja. Dan yang ketiga, ojo males ora wegah. Sumber persoalan saya sering bilang itu males. Jangan males. Nggak usah milih-milih pekerjaan. Kadang-kadang kamu nyempilkan Allah bikin kayak gitu aja, nanti besok kalau sudah mau waktunya digarap sebentar aja selesai. Itu biasanya terus jadi sumber masalah. Jatahku presentasi masih lama, besok aja kalau deket. Itu biasanya terus masalah karena waktunya kamu bikin printernya error, waduh listriknya mati, waduh itu salahmu dewe. Karena kamu selama ini males ora wegah. Jangan wegahan. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan ditunda-tunda, besok ngerjain yang lain masih banyak. Fa'idha faroghta fansab, kan katanya agama gitu. Kalau selesai ganti kerjaan yang lain masih banyak. Tidak mungkin manusia itu nganggur. Jadi kalau ingin jadi manusia utama, kalian harus punya sikap mental utama. Sikap mental utama itu apa? Tadah, peradah, terus ora wegah. Oke. Terus ada 4 pilar ajarannya dari naskah-naskah yang ngomong tentang Semar. Saya tidak akan jelaskan detail satu-satu ya, panjang lebar, tak jelasin sekilas-sekilas, beberapa kalian sudah paham. Yang pertama, sering sekali disebut manunggaling kawula Gusti. Hakikatnya saya sebut itu setara karena konsepnya mirip dengan ittihad, hulul, wahdatul wujud, fana dan baqo. Ittihad itu dari bawah ke atas. Jadi ittihad itu usaha seorang hamba untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi bersatu. Kalau sudah bersatu ya biasanya manusianya hilang. Kancanya lawannya ittihad itu hulul. Kalau hulul dari kata-kata hal lah. Kebalik, kalau hulul Tuhannya yang masuk ke dalam diri manusia. Tuhan merasuki manusia. Kata-kata merasuki ini sering banget disalahpahami, terus dianggap manusianya jadi Tuhan. Sebenarnya nggak serumit itu. Kalau kamu berpikir yang ada di pikiranmu, yang jadi pertimbangan kesadaranmu itu selalu Allah, itu sama dengan Allah manjing dalam dirimu. Ketika kamu mau melakukan apa saja, pertimbangannya Allah itu dulu. Kamu jadikan. Ketika kamu melihat sesuatu, kamu mikir ini yang diridhoi Allah apa enggak, melihat yang kayak gimana sih? Ini ngomong yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Ini bersikap pada teman yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Bersikap pada guru yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Kalau hidupmu modusnya semacam ini, itu sama dengan Allah bertempat dalam dirimu. Jadi tidak harus roh sama rohnya manusia sama rohnya Allah jalin bersatu terus wahdatul wujud, terus sesat, terus kafir-kafiran. Enggak. Jadi
Persatuan terjadi ketika modus hidupmu adalah modus hidupnya Allah. Berarti kamu sekarang sudah jadi manusia Allah, manusia langit, karena orientasimu selalu ke atas. Nah itu gampang-gampangannya itu. Dan orang yang bisa menghayati kehadiran Allah dalam hidupnya ini, bisa kamu sadari, kamu hayati, itu rasanya nikmat luar biasa. Itu yang bikin para sufi sering tidak mau kembali dari wilayah ini. Kadang-kadang terus ngomong situ satohat, aku jatuh cinta sama Allah, indahnya dekat sama Allah, karena dia merasakan sendiri Allah hadir dalam hidupnya. Oke, yang semacam itu namanya manunggaling kawula Gusti. Kita ini hamba, manunggal dengan Tuhan kita berarti apa? Lenyapkan kepentinganmu, yang kamu bunyikan kepentingan majikanmu. Buruh itu kan, kalau mungkin kamu suka analoginya juragan sama buruh, yang ada di pikirannya buruh itu kan selalu kepentingannya juragan. Kalau buruh itu masa apa ya enaknya hari ini, itu kan tidak mikir kesenangan apa, tapi kesenangannya juraganku. Juraganku sukanya aku bersihin kamar jam berapa, juraganku sukanya menoto kasurnya kayak gimana, juraganku sukanya dan seterusnya. Yang ada di pikirannya hanya kepentingan majikannya. Kondisi semacam ini disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi modenya semacam itu. Ya kalau itu kepemimpinan berarti jangan khawatir. Kalau kamu abdikan hidupmu pada Allah, sebaliknya Allah nanti yang memperhatikan hidupmu. Kamu gak usah khawatir nanti saya makan apa, jangan-jangan kakean sholat nanti saya tidak sempat kawin Pak, kakean poso nanti saya tidak sempat kerja Pak. Kalau kamu abdikan hidupmu untuk Allah, jangan khawatir, Allah yang ngopeni hidupmu. Dan level ini jalan sedalam penghayatanmu. Kalau kamu ragu-ragu, misalnya kamu hanya yakin mode ini 10%, ya Allah akan main di hidupmu 10%. Kalau kamu yakin mode ini 20%, ya mainnya Allah dalam hidupmu 20%. Kalau kamu memperhatikan kepentingannya Allah 20%, Allah memperhatikan kepentinganmu 20%. Manunggalnya semacam itu. Kalau kamu bisa 100% lebur, maka kamu jadi manusia langit, manusia Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Oke, itu kalau di kitab-kitab biasanya berlima. Sebenarnya maknanya simpel. Pakai analogi tadi, juragan sama pembantu. Terus pilar yang kedua. Jadi ajaran yang pertama ngajarin kita bahwa persembahkan hidupmu secara total hanya untuk Allah. Manunggalkan hidupmu dengan Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Persembahkan hidupmu, ibadahmu, hidup matimu hanya untuk Allah. Oke, yang kedua, jadi hiduplah dengan kesadaran manunggaling kawula Gusti. Kesadaran bahwa semua makom hidupmu itu adalah ibadah karena kamu sedang manunggal dengan Tuhan. Bahkan ada cerita Semar itu 100% hidupnya adalah sembahyang. Itu manifestasi dari inna sholati tadi. Jadi sembahyang yang sholat itu tidak cuma di masjid kayak gini. Ketika kamu naik motor, ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, ketika kamu di kamar mandi, itu sebenarnya manifestasi persembahkan semua itu hanya untuk Allah. Kalau di fikih, semua aktivitas kita harus ibadah, berarti dipersembahkan untuk Allah. Berarti modusnya adalah kamu carilah Allah ridho yang kayak gimana. Sehingga di situ terus positioningnya kamu harus cari ilmu biar ngerti mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak. Putar-putarannya nanti di situ. Yang kedua, sadarilah sangkan paraning dumadi. Hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam madya. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwa. Hidup yang akan datang namanya alam wusono. Jadi roh kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang.
Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah, karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada. Maka di Jawa dikenal urip iku koyok wong mampir ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung. Nah itulah dunia. Jadi berarti dunia ini bukan asalmu, juga bukan tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan, kamu sedang keluar dari jalur sangkan paraning dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan dari Allah dan untuk Allah, kita akan kembali ke sana. Jadi modelnya melingkar. Itu yang disebut sangkan paraning dumadi. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jangan sampai kita nyeleweng, kita ngambil jalur yang nanti tidak nyampe ke sana. Jadi perjalanan kita menuju ke sana hanya mampir ngombe, minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini. Katanya orang-orang ke Jawa, ya dunia biarkan jalan apa adanya, ambil secukupnya untuk bekalmu. Karena perjalanan masih jauh. Kalau terlalu kamu ambil hati, ya bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini, padahal perjalananmu masih panjang. Ketika hatimu tertambat oleh dunia, kalau bahasanya filsafat Islam, nafasmu tidak bisa mutmainnah. Padahal hanya nafsul mutmainnah yang bisa irji'i ila rabbiki. Jadi itu teori sangkan paraning dumadi. Oke, saya agak cepet-cepet ya nanti biar kena semua. Oke, terus yang nanti yang nggak terlalu paham diulang lagi rekamannya. Nah ini ilmu yang tidak bisa dikejar hanya pakai akal, harus dihayati. Jadi dokumen yang tidak cukup dipahami, tapi harus direnungkan. Paham gampang, di atas paham kamu harus bisa merenungkan. Setelah kepegang, direnungkan itu berarti dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari. Kalau sudah ketemu hasil renungan, jalankan, implementasikan, lakukan itu. Dari situ kamu akan ketemu kemuliaan, pencerahan. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu ya memang harus dibaca, tapi di atasnya baca ada dipahami. Cuma jangan sekedar dipahami. Kalau kamu pahami, jangan-jangan pemahamanmu berhenti di abad ke-6. Kamu renungkan. Direnungkan itu cari relevansinya sama hidupmu. Kalau sudah ketemu itu, berarti kamu sudah bisa ngambil petunjuk dari Al-Quran. Implementasikan. Sama kayak sastra-sastra Jawa. Ilmu kayak gini kan kalau di Jawa sering disebut sastra cetha. Atau sastra cetha itu sastra yang tidak ada tulisannya. Kamu membacanya harus lewat realitas kehidupan sehari-hari. Sering disebut sastra jendro hayu ningrat. Kalau zaman dulu anak-anak muda kayak kalian dianggap tidak mungkin bisa paham sastra jendro. Paham bisa, tapi menghayati tidak akan bisa. Paham itu berarti ngerti karepe, tapi ngelakoni nggak mungkin bisa. Karena di Jawa ilmu itu kelakoni kanthi laku. Maka tantangannya adalah patahkan mitos bahwa hanya orang-orang tua yang ngerti sastra jendro. Kalian yang muda sebenarnya ya bisa, asal mau ini yang abot. Godaannya oke. Kamu selalu diiming-imingi oleh besok kerja apa, besok dapat pacar apa enggak, pacarnya jelek apa enggak, terus bisa kaya apa enggak, bisa beli mobil apa enggak, kurang punya rumah apa enggak, dan seterusnya. Itu yang sering bikin kamu terhalang. Jadi hijabnya dunia. Bahkan hari ini kayak ramalannya Nabi, hijabnya bahkan muslim yang lain. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Gara-gara orang Islam kamu tidak paham Islam yang benar itu kayak gimana. Karena kamu selalu kejebak, loh jangan-jangan Islam yang itu, oh jangan-jangan Islam itu, Islam yang ini kayak selalu gitu. Kamu kejebak stereotype mainstream, sehingga kamu lupa kesejatiannya Islam.